Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, tadi kamu sudah dikirimkan video di YouTube tentang pengertian wawancara. Kita akan bahas tentang wawancara. Apa sih itu wawancara? Wawancara itu adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yaitu kegiatan bertanya yang dilakukan oleh pewawancara kepada seorang narasumber. Nah, itu adalah wawancara. Nah, tujuannya wawancara apa sih? Tujuannya untuk mendapatkan informasi dari si narasumber atau orang yang diwawancarai. Nah, dua. Siapa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Itu namanya pewawancara. Nah, kalau narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Nah, di halaman 24 ini adalah susunan cara melakukan laporan hasil wawancara. Nah, dari sini ya, ada latar belakang, ada maksud tujuan, ada topik, ada pelaksanaan, ada hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama yaitu satu, menentukan topik. Nah, hal pertama yang kamu lakukan sebelum melakukan wawancara adalah menentukan topik. Nah, ini namanya topik nih. Topik itu adalah judul wawancara. Nah, kamu mau wawancaranya judulnya apa? Itu sebelum kamu melakukan wawancara, kamu harus tahu dulu kamu mau wawancaranya tentang apa. Nah, misalnya di sini saya contohin wawancaranya, topiknya adalah tentang sebab sekolah diliburkan. Nah, ini adalah topiknya, misalnya contohnya dari Kawayat. Topik wawancaranya adalah sebab sekolah diliburkan. Nah, terus langkah yang kedua sebelum kamu melakukan wawancara adalah kamu harus tahu siapa narasumber atau siapa orang yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan kamu. Nah, ini narasumber nih. Kamu harus tahu dulu narasumbernya siapa. Di sini misalnya contohnya narasumbernya adalah wali kota Tangerang. Nah, jadi narasumber atau orang yang memberikan informasinya atau yang akan menjawab pertanyaannya adalah wali kota Tangerang. Nah, pertama kamu bikin topik atau judul. Udah dapat topik judul, kamu cari tahu siapa narasumbernya atau orang yang memberikan informasinya. Baru setelah itu membuat pertanyaan. Nah, jangan lupa kamu mau wawancara kan memberikan pertanyaan kepada narasumber, tapi kalau kamu belum ada pertanyaannya, nanti kamu bagaimana wawancaranya? Nah, itu langkah yang ketiga adalah buat pertanyaannya. Apa yang mau ditanyakan? Nah, di sini adanya hasil wawancara atau hasil jawaban. Di sini tidak ada pertanyaannya. Nah, harusnya nanti di bawah sini harusnya ada pertanyaannya apa aja gitu. Baru nanti di sini hasil wawancara. Udah bikin topik, udah cari narasumber, udah bikin pertanyaan, baru lakukan wawancara atau menanyakan kepada narasumber. Nah, hasil jawaban dari narasumber baru ditulis di sini hasil wawancara. Nah, pertanyaan kamu kan misalnya ada 3. Nah, di sini berarti 1, 2, 3. Tulis jawaban dari narasumber. Nah, apa nomor 1 pertanyaan kamu jawabannya apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Baru setelah dijawab oleh narasumber, buat kesimpulan dari jawabannya narasumber ini, apa kamu simpulkan gitu. Inti dari jawaban narasumber apa, baru disimpulkan. Misalnya sebab sekolah diliburkan, udah bertanya kepada wali kota Tangerang. Nah, sudah dijawab hasil wawancaranya. Pertanyaannya, kenapa sekolah diliburkan? Jawab Pak Wali adalah karena adanya wabah COVID misalnya. Nah, terus pertanyaan keduanya misalnya, apa hubungannya wabah COVID dengan sekolah diliburkan? Nah, terus jawabnya Pak Wali, untuk mencegah
penularan. Nah, yang ketiga, terus sampai kapan sekolahnya akan diliburkan karena wabah COVID? Jawabnya Pak Wali, sampai wabah COVID menurun. Nah, misalnya ini adalah jawabannya Pak Wali. Nah, dari 3 jawaban ini kamu simpulkan. Simpulnya apa? Kesimpulannya adalah sekolah diliburkan karena untuk mencegah penularan wabah COVID sampai wabah COVID menurun. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Misalnya ini contoh ya. Nah, nanti tugasnya adalah kamu buat seperti ini. Laporan hasil wawancara. Nanti latar belakangnya kamu isi, maksud dan tujuannya isi, topiknya isi, tempat, waktu, narasumber, wawancaranya berarti kamu ya, karena kamu yang melakukan wawancara berarti wawancaranya adalah kamu. Nah, latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu kenapa kamu memilih, kenapa kamu ingin mewawancara gitu. Kalau dari sini contohnya, kenapa Kawayu ingin melakukan wawancara? Karena banyaknya sekolah yang diliburkan oleh pemerintah. Nah, awalnya kan karena banyak sekolah yang diliburkan pemerintah nih, Kawayu nggak tahu nih ada apa, makanya Kawayu melakukan wawancara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mencari tahu sebab sekolah diliburkan. Nah, nanti kamu cari tahu maksud dan tujuannya kamu wawancara. Nanti setelah itu dijawab di buku tulis, jangan di LKS karena di sini ya. Nanti di sini pertanyaan ya harusnya ya. Pertanyaan. Oke. Kalau ada yang bertanyakan silakan ditanyakan ya.